BAB 2099, musim dingin yang panjang situasi. 100 tahun kemudian, waktu berlalu aneh di tempat perlindungan di tepi realitas. Kadang terasa cepat, kadang lambat. Tapi, menurut hitungan KL, yang tubuhnya kini mulai menguat karena menyerap energi dari formasi perlindungan, 100 tahun telah berlalu sejak kehancuran Four Realms. 100 tahun musim dingin kosmik. Di luar dinding tipis tempat perlindungan, The Devourer of Cycles masih berkeliaran. Mereka bisa melihatnya dari celah-celah realitas. Sesosok raksasa tanpa bentuk yang melayang di atas reruntuhan Four Realms, sesekali mencicipi sisa-sisa konsep yang masih tersisa. Kadang ia tidur, tidur panjang yang bisa berlangsung ribuan tahun. Tapi kadang ia terbangun, mencari, dan memakan apapun yang masih memiliki makna. Mereka harus hidup sangat hati-hati. Terlalu banyak makna, terlalu banyak konsep kompleks yang dipancarkan, dan Devourer akan merasakannya. Itu sebabnya mereka semua membatasi kultivasi mereka. Tidak ada yang mencoba naik level. Tidak ada yang menciptakan dao baru. Mereka hidup sederhana, hampir primitif. Wang Lin menyebut periode ini musim dingin yang panjang. Kehidupan di tempat perlindungan itu kini telah berubah. Dari reruntuhan kuil tua, mereka membangun perkampungan kecil. Rumah-rumah sederhana dari batu kristal. Sawah-sawah kecil di tanah pasir yang dipupuk dengan sisa energi benih. Bahkan ada ternak, makhluk-makhluk kecil yang Kyle ciptakan dari fragmen kehidupan yang diselamatkannya. Penduduknya, 1. Wang Lin, Slaughter Heaven. Pemimpin de facto, penjaga utama, petani. 2. Limuan, Soul Formation. Istri, guru bagi anak-anak, penjaga benih. 3. Avatar pembantaian, Slaughter Heaven juga, tapi versi lebih gelap. Pemburu, penjaga malam. 4. Cutter, level aneh, sulit diukur. Penghibur, pengganggu, pemotong takdir iseng. 5. Archivist, Heaven Trampling, tapi melemah. Pustakawan, pencatat sejarah baru. 6. 3 konsilium inti yang selamat, level bervariasi. Pembantu, pembangun. 7. Kyle, bukan kultivator, tapi arsip hidup. Penasihat, pencerita. 8. Sekitar 50 pengungsi lain yang ditemukan Kyle di sela-sela realitas sebelum Four Realms hancur total. Kebanyakan anak-anak dan wanita, beberapa kultivator level rendah. Total, 58 jiwa. Ini adalah peradaban baru yang lahir dari abu. Masalah, kejenuhan dan kebosanan. Tapi hidup sederhana selama 100 tahun membawa masalah baru. Kebosanan, Cutter hampir gila. Dia tidak bisa memotong apapun karena terlalu banyak potongan akan menarik perhatian Devourer. Jadi dia hanya duduk, memandangi guntingnya, dan sesekali mengganggu orang. Archivist sibuk menulis sejarah Kalpa keempat dari ingatannya. Ribuan volume buku yang ditulis tangan di atas lembaran kristal. Itu pekerjaannya sepanjang hari. Para pengungsi lain hidup dengan rutinitas. Bangun, makan, bekerja di ladang atau beternak, tidur. Beberapa mulai melupakan masa lalu. Beberapa anak yang lahir di tempat perlindungan tidak pernah melihat langit selain langit buatan dari formasi. Mereka menyebut diri mereka generasi musim dingin. Dan Wang Lin, dia merasa damai sekaligus gelisah. Damai karena Limuan ada di sisinya setiap hari, karena tidak ada musuh yang harus dilawan, karena untuk pertama kalinya dia bisa hidup tanpa pertempuran. Tapi gelisah karena dia tahu ini tidak akan bertahan selamanya. Devourer akan tidur suatu hari, dan saat itu mereka harus menanam benih. Tapi kapan? Ribuan tahun? Jutaan tahun? Tidak ada yang tahu. Pembicaraan dengan KL. Suatu malam, mereka mengatur siklus 24 jam dengan formasi cahaya buatan. Wang Lin duduk bersama KL di tepi perkampungan, memandangi dinding realitas yang berkilauan. KL. Wang Lin memulai. Berapa lama lagi Devourer akan tidur? KL menghela napas. Di Kalpa ketiga, dia makan selama 500 tahun, lalu tidur selama 10.000 tahun. Di Kalpa kedua, dia makan selama 1.000 tahun, tidur 50.000 tahun. Polanya, semakin banyak dia makan, semakin lama dia tidur. Four Realms adalah Kalpa keempat. Seberapa besar dibanding yang lain? Yang terbesar, jawab Kyle getir. Paling kompleks, paling kaya konsep. Dia akan makan sangat lama, mungkin 2.000 tahun. Lalu tidur, mungkin 100.000 tahun. Wang Lin diam. 100.000 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Cukup untuk peradaban baru lahir, berkembang, dan mati berkali-kali. Tapi kau tahu, Kyle melanjutkan, semakin lama dia tidur, semakin dalam tidurnya. Di akhir tidurnya, dia paling rentan. Itu saat terbaik untuk menanam benih, dan juga saat paling berbahaya, karena bangunannya bisa marah. Jadi kita tunggu 100.000 tahun, atau kau bisa mempercepat.
Kyle menatap Wang Lin dengan mata tajam. Kau memiliki The Sunderer. Kau bisa memotong konsep tidur. Devourer menjadi lebih pendek, tapi itu sangat berisiko. Jika kau gagal, dia bisa bangun lebih awal dan marah. Wang Lin merenung. 100.000 tahun adalah waktu yang lama. Dia bisa hidup selama itu. Sebagai Slaughter Heaven, umurnya hampir tak terbatas. Tapi Limuan, Soul Formation hanya hidup beberapa ribu tahun. Bahkan dengan bantuan Font of Origin, maksimal 10.000 tahun. Dia tidak bisa membiarkan Limuan mati lagi. Ada cara lain, kata Kyle, seolah membaca pikirannya. Kau bisa meningkatkan level istrimu. Dengan bantuan benih-benih itu, tanpa menanamnya, kau bisa memberinya sedikit esensi untuk memperpanjang umurnya. Tapi, itu akan mengurangi kekuatan benih saat ditanam nanti. Pilihan-pilihan sulit. Pertumbuhan generasi baru di perkampungan, kehidupan berjalan. Anak-anak generasi musim dingin tumbuh dewasa. Mereka tidak pernah melihat bintang, tidak pernah merasakan angin sejati, tidak pernah tahu apa itu dunia luar. Tapi mereka bahagia. Setidaknya, itulah yang mereka kira. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Xiao Feng, berusia 25 tahun, dihitung dari formasi. Dia adalah yang terpintar di antara generasinya, selalu bertanya-tanya tentang apa yang ada di balik dinding realitas. Suatu hari, dia mendekati Wang Lin saat pemimpin desa itu sedang memeriksa formasi pelindung. Paman Wang, panggilnya, sopan. Aku mau tanya. Wang Lin menoleh. Dia menyukai anak ini. Ada kilatan di matanya, kilatan yang mengingatkannya pada dirinya sendiri dulu. Tanya saja. Apa yang ada di luar sana? Mengapa kita tidak bisa keluar? Wang Lin terdiam. Dia bisa berbohong, mengatakan tidak ada apa-apa. Tapi dia tidak pernah pandai berbohong pada anak-anak. Di luar sana, katanya perlahan, ada kegelapan yang lapar. Ia memakan segala sesuatu yang kita cintai. Itu sebabnya kita di sini, untuk selamat. Xiao Huang merenung. Lalu, kapan kita bisa keluar? Saat kegelapan itu tidur, tapi itu butuh waktu lama. Sangat lama. Berapa lama? Mungkin kau sudah menjadi kakek-kakek, punya cucu, dan cucumu juga sudah tua. Xiao Huang tidak takut, malah matanya berbinar. Kalau begitu, aku harus kuat. Aku harus bisa menjaga keluarga dan teman-temanku sampai saat itu tiba. Wang Lin tersenyum. Itu semangat yang benar. Ancaman dari dalam. Tapi tidak semua generasi musim dingin sebaik Xiao Feng. Ada sekelompok pemuda, dipimpin oleh seorang bernama Zhao Li, 30 tahun, yang mulai tidak puas. Mereka bosan dengan kehidupan sederhana. Mereka ingin kekuatan, ingin keluar, ingin melawan Devourer, seperti yang dilakukan Wang Lin dulu. Zhao Li adalah keponakan dari salah satu konsilium inti yang selamat. Dia mewarisi sedikit kesombongan pamannya. Paman Wang hanya pengecut, desis Zhao Li pada pengikutnya di suatu malam. Dia bisa melawan Devourer. Dia Slaughter Heaven. Tapi dia memilih bersembunyi seperti tikus. Tapi Paman Wang bilang Devourer terlalu kuat. Bantah salah satu pengikutnya ragu. Omong kosong, dia hanya takut. Aku akan buktikan. Aku akan mencuri salah satu benih itu dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanku. Lalu aku akan keluar dan melawan Devourer. Ini adalah ancaman serius. Benih-benih itu adalah satu-satunya harapan untuk Kalpa kelima. Jika rusak atau hilang, semuanya sia-sia. Malam pencobaan penjaraan. Malam itu, saat Wang Lin dan Li Muan tidur, mereka masih tidur seperti manusia biasa meski tidak perlu. Zhao Li dan 3 pengikutnya menyelinap ke tempat penyimpanan benih, sebuah gua kecil yang dijaga formasi sederhana. Formasi itu tidak terlalu kuat karena Wang Lin sengaja membuatnya sederhana. Formasi kompleks memancarkan makna yang bisa menarik Devourer. Tapi untuk Zhao Li yang hanya kultivator level Foundation Establishment, formasi itu tetap tangguh. Namun, Zhao Li punya sesuatu, sebuah pecahan pusaka dari pamannya yang bisa menetralisir formasi sementara. Pamannya memberikannya untuk keadaan darurat. Zhao Li menganggap ini keadaan darurat. Dia menetralisir formasi, masuk ke gua. Di depan matanya, 5 benih bersinar lembut. Putih, kuning, abu-abu, gelap, dan air mata beku. Tangannya meraih. Jangan. Suara itu dingin, mematikan. Zhao Li berbalik. Di belakangnya, berdiri avatar pembantaian, matanya merah menyala dalam gelap. Aku hanya mau melihat. Zhao Li tergagap. Kau mau mencuri. Aku bisa merasakan niat membunuhmu. Tidak padaku, tapi pada rencana bodohmu. Avatar pembantaian melangkah maju. Kau tahu apa yang akan terjadi jika benih ini rusak? Aku hanya mau kuat, mau melindungi kita semua. Dengan merusak satu-satunya harapan kita, avatar pembantaian mencibir. Kau bodoh, tapi
Aku suka keberanianmu. Zaulia bingung. Dipuji atau dihukum? Avatar pembantaian merenung sejenak. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kau harus belajar. Kau dan teman-temanmu akan bekerja di ladang konsep, tempat paling membosankan di pemukiman ini, selama 10 tahun. Setelah itu, jika kau masih ingin kuat, aku sendiri yang akan melatihmu. Zhaoli terkejut. Kau mau melatihku. Jika kau masih punya semangat setelah 10 tahun kerja paksa, berarti kau layak. Avatar pembantaian tersenyum, senyum yang menakutkan. Tapi ingat, jika kau mengecewakanku, aku akan memotong konsep keberanian dari jiwamu. Kau akan menjadi pengecut selamanya. Zhaoli menggigil, tapi mengangguk. Pengaruh insiden keesokan harinya, seluruh pemukiman tahu tentang percobaan pencurian. Wang Lin memanggil semua warga berkumpul. Dia berdiri di depan mereka, bukan sebagai pemarah, tapi sebagai pemimpin yang bijaksana. Aku tahu kalian bosan. Aku tahu kalian ingin keluar, aku juga. Suaranya tenang, tapi menggetarkan. Tapi di luar sana, ada sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan. Sesuatu yang memakan konsep, memakan makna, memakan harapan. Aku sudah melawannya sekali, dan aku hampir mati. Dia memandang satu persatu. Kita punya benih-benih ini. Mereka adalah masa depan. Suatu hari, Devourer akan tidur. Saat itu, kita akan keluar, menanam benih ini, dan membangun kalpa kelima. Dunia baru yang lebih baik dari yang hancur. Tapi untuk itu, kita harus bertahan. Kita harus sabar. Kesabaran adalah kekuatan terbesar kita sekarang. Zhaoli, yang berdiri di barisan belakang dengan wajah tertunduk, mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa malu. Romawi baru, Xiao Feng dan Mei Lin. Di tengah ketegangan, ada juga kisah manis. Xiao Feng, pemuda penuh rasa ingin tahu, jatuh cinta pada seorang gadis bernama Mei Lin, 23 tahun, putri dari salah satu pengungsi. Mei Lin adalah penenun. Dia membuat kain dari serat tanaman kristal dan menjahit pakaian untuk semua orang. Cinta mereka sederhana, seperti manusia biasa. Xiao Feng sering membantunya mengambil serat. Mei Lin sering memberinya makanan ringan buatannya. Mereka duduk bersama di malam hari, memandangi dinding realitas yang berkilau, dan bermimpi tentang dunia luar. Xiao Feng, bisik Mei Lin suatu malam, kamu pikir di luar sana ada bintang? Paman Wang bilang ada, jutaan bintang, lebih indah dari apapun. Aku ingin melihatnya suatu hari. Aku akan mengajakmu, aku janji. Cinta mereka adalah harapan di tengah musim dingin panjang. Wang Lin melihatnya dan tersenyum. Dia teringat dirinya dan Li Muan dulu. Persiapan untuk masa depan Wang Lin tidak tinggal diam selama 100 tahun ini. Diam-diam dia mempersiapkan diri dan benih-benih itu. Dengan bantuan Kyle dan Arkivis, dia mempelajari lebih dalam tentang The Sunderer dan Slaughter Heaven. Dia menemukan bahwa kemampuan ini bukan hanya untuk memotong, tapi juga untuk menyambung. Dia bisa memotong konsep, lalu menyambungnya dengan cara baru. Itu adalah dasar dari penciptaan realitas. Dia berlatih setiap hari, memotong, dan menyambung konsep-konsep kecil di tempat perlindungan, membuat bunga mekar lebih cepat, membuat air mengalir ke atas, membuat api menyala tanpa bahan bakar. Semua latihan kecil tidak menarik perhatian Devourer. Li Muan juga berkembang. Dengan bantuan sedikit esensi dari benih, Wang Lin memutuskan memberi sedikit dengan sangat hati-hati, umurnya diperpanjang. Dia sekarang bisa hidup 20.000 tahun. Cukup untuk melihat Devourer tidur, insya Allah. Carter, dia menemukan hiburan baru, mengajar anak-anak. Ya, si pengacau itu menjadi guru. Dia mengajari anak-anak cara melihat benang takdir, meski tidak memotongnya. Dia bilang, suatu hari nanti, kalian akan memotong takdir kalian sendiri. Tapi untuk sekarang, cukup lihat saja. Anehnya, dia guru yang baik. Anak-anak menyukainya. 100 tahun pertama. Refleksi. Pada malam peringatan 100 tahun, Wang Lin dan Li Muan duduk di atap rumah mereka, memandangi langit buatan. Wang Lin, kata Li Muan lembut, apa engkau bahagia? Pertanyaan itu membuat Wang Lin terdiam. Bahagia? Dia tidak pernah memikirkannya. Selalu ada tujuan, selalu ada musuh, selalu ada ancaman. Tapi sekarang, di sini, bersama wanita yang dicintainya, dikelilingi komunitas kecil yang bergantung padanya, dengan masa depan yang menanti. Iya, jawabnya akhirnya. Aku bahagia. Aneh ya? Di tengah kehancuran total, aku justru merasa paling damai. Mungkin karena kau tidak sendirian lagi, bisik Li Muan bersandar di bahunya. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya, aku tidak perlu melawan. Wang Lin tersenyum. Aku hanya perlu menunggu. Mereka diam, menikmati keheningan. Di kejauhan, melalui dinding realitas, Devourer sedang tidur. Atau setidaknya, diam. Napas kosmiknya yang pelan membuat realitas bergetar sedikit,
seperti ombak lembut di pantai. 100 tahun telah berlalu. Masih 99.900 tahun lagi sebelum Devourer tidur nyenyak. Tapi Wang Lin tidak takut. Dia punya waktu. Dia punya cinta. Dia punya harapan. Benih kelima. Kejutan tepat saat mereka akan turun dari atap, Kyle datang tergesa-gesa. Wajahnya campuran antara takut dan heran. Wang Lin, Limuan, cepat, benih siklus reinkarnasi. Dia bergerak. Mereka bergegas ke gua penyimpanan. Di sana, benih siklus reinkarnasi, setetes air mata beku itu, tidak lagi beku. Ia mencair, perlahan, berubah menjadi setetes air sungguhan yang berkilauan. Dan di dalam tetesan itu, mereka melihat gambaran. Seorang anak kecil terbaring di pangkuan seorang wanita yang menangis. Wanita itu familiar, wajahnya seperti Limuan, tapi berbeda. Itu, bisik Limuan. Itu kau, kata Wang Lin pelan. Di kehidupan sebelumnya, saat kau masih menjadi bagian dari Sovereign of the Waning Dawn. Tetesan itu berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan getaran di jiwa. Aku telah menunggu saat yang tepat untuk memberitahumu kebenaran tentang reinkarnasi. Wang Lin dan Limuan saling pandang. Benih ini bukan sekadar benih, ia juga pesan. Kejutan. Kebenaran tentang Limuan. Tetesan itu melanjutkan, Limuan, kau bukan hanya wadah pecahan Sovereign, kau juga bukan hanya korban eksperimen konsilium. Kau adalah reinkarnasi yang sengaja diciptakan oleh Sovereign sendiri untuk menjadi penghubung antara kalpa ketiga dan keempat. Limuan terkesiap. Sovereign tahu dia tidak bisa selamat sendiri. Jadi dia memecah esensinya menjadi ribuan fragmen, menyebar di berbagai realitas. Satu fragmen, yang terbesar, jatuh ke dalam proyek konsilium dan menyatu dengan jiwa yang sedang dibentuk. Itu kau. Tapi ada satu fragmen lagi. Fragmen ingatan yang sengaja disembunyikan di benih siklus reinkarnasi ini untuk diberikan padamu saat waktunya tepat. Tetesan itu melayang mendekati Limuan. Sentuh aku dan kau akan mendapatkan ingatan itu. Kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya, bukan hanya sebagai Limuan, tapi sebagai bagian dari Sovereign. Limuan ragu. Dia sudah merasa utuh. Apakah dia perlu tahu lebih banyak? Wang Lin memegang tangannya. Terserah kau, Wan Er. Aku akan menerima apapun keputusanmu. Limuan merenung lama. Lalu perlahan, dia mengulurkan tangan. Jarinya menyentuh tetesan itu. Dunia baru terbuka. Seketika, Limuan tersedot ke dalam dunia ingatan. Dia melihat. Seorang wanita, Sovereign of the Waning Dawn, berdiri di istana kristal di kalpa ketiga, memandangi langit yang retak. Perang besar melawan Devourer. Para dewa berguguran. Dao-dao besar dimakan. Sovereign mengambil keputusan, memecah esensinya. Jika aku tidak bisa selamat, setidaknya sebagian dariku akan hidup di kalpa berikutnya. Fragmen-fragmen terbang ke segala arah. Satu fragmen, yang terbesar, jatuh ke dalam lahan kosong, yang akan menjadi Four Realms. Ribuan tahun berlalu, fragmen itu tidur, menunggu. Lalu konsilium menciptakan proyek Simbion Dao. Fragmen itu tertarik, menyatu dengan jiwa yang sedang dibentuk. Jiwa itu lahir sebagai Limuan, tapi fragmen itu terlalu dalam, terlalu tersembunyi. Bahkan konsilium tidak menyadarinya. Mereka hanya melihat potensi, bukan asal-usul. Lalu datang Wang Lin. Cintanya, perjuangannya, pengorbanannya. Semua itu membangunkan fragmen Sovereign secara bertahap, tanpa disadari siapapun. Itu sebabnya kebangkitannya berhasil. Itu sebabnya benang emas muncul. Itu sebabnya Sovereign bisa muncul dan membantu mereka di Fon. Limuan menangis. Bukan sedih, tapi lega. Dia bukan korban. Dia bukan kebetulan. Dia adalah bagian dari rencana besar, tapi rencana yang memberinya kebebasan untuk memilih, untuk mencintai, untuk menjadi dirinya sendiri. Dia kembali ke dunia nyata, wajah basah. Wan Er, Wang Lin memeluknya. Kau baik-baik saja? Aku baik, isaknya, tersenyum. Aku tahu siapa diriku sekarang. Aku, Limuan, yang mencintaimu. Tapi aku juga bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan itu tidak mengurangi diriku. Justru melengkapinya. Penutup. Harapan di ujung musim dingin malam itu, seluruh pemukulan merayakan. Bukan hari jadi, tapi kehidupan. Xiaofeng dan Mei Lin bertunangan. Zhao Li, setelah 10 tahun kerja paksa, mulai dilatih avatar pembantaian. Carter mengajak anak-anak bermain tebak benang takdir. Archivist menulis volume baru. Kebangkitan Limuan, perspektif baru. Wang Lin dan Limuan duduk bersama, memandangi benih-benih yang bersinar lembut. 100 tahun lagi, gumam Wang Lin. Lalu 1000 tahun. Lalu 10.000 tahun. Tapi pada akhirnya kita akan keluar.
Dan kau akan menjadi arsitek Kalpa kelima, bisik Limuan. Kita, koreksi Wang Lin. Kita akan menjadi arsiteknya, bersama. Di luar, Devourer bergerak sedikit dalam tidurnya, mimpi buruk tentang makhluk-makhluk kecil yang berani bermimpi. Tapi di dalam tempat perlindungan, mimpi itu justru semakin kuat. Musim dingin yang panjang masih akan berlangsung lama, tapi di ujungnya ada musim semi yang menanti.